Halo, kembali lagi di Artika Bola, channel yang membahas tentang preview, tips dan analisis seputar FPL, Fantasy Premier League. Kita sudah memasuki game week kelima ya. Keempat atau kelima Ya, sih? Kelima ya. Kelima, kita akan melakukan preview tim selection di game week 5 nanti, di pekan kelima. Oke, langsung saja Bung Jamie, kira-kira milih tim apa aja nih Bung untuk di game week 5 ini? Nah, ini kemarin game week 4 saya dapat poin 77. Wow. Agak pakai wildcard, ada beberapa yang miss dari prediksi. Yang pertama ini Reguilon. Saya prediksi akan membuat assist, ternyata malah klub ya di Iya, bantai 3-0 sama Crystal Palace. yang Palace. Ya, sama Palace. Kemudian Martial ternyata malah poinnya tinggi tapi saya cadangkan. Wah, Kemudian itu di belakang yang Tierney juga ternyata ya lumayan bagus, dapat poin 7, kemarin clean sheet, di poinnya iya. tinggi. Kemudian untuk pemain tengahnya yang saya agak sedikit miss ada di Traore. Traore ini saya pikir status dia secara statistik sangat bagus, tapi ternyata masih belum bisa maksimal, belum bisa mengkonversinya jadi gol maupun assist, jadi poinnya Iya. masih di angka 3. Kemudian yang paling parah tentu ini dialami oleh hampir Antonio. semua manajer saya rasa. Iya, Antonio yang biasanya panen gol betul. ternyata ini malah minus, tidak ngegolin, kartu merah pula jadi -1. Sehingga poin saya di week kemarin ada 77. Untuk kiper saya masih setia dengan Sanchez, pilihan aman dan terjangkau. Iya. Untuk Cristiano Ronaldo sesuai prediksi di debutnya yang kedua ini mencetak 2 gol Iya. dan kemudian saya kapten karena saya wildcard, jadi saya nggak bisa triple kapten, Iya. maka saya triple kapten. Kalau bisa pasti saya triple kapten. Itu untuk sedikit review game week 4. Nah, saya masuk ke yang game week 5. Iya. Di game week 5 saya tidak punya banyak perubahan karena beberapa pertimbangan. Pertama di kiper saya masih di Sanchez. Yang cadangan saya pakai Whitman, kipernya Newcastle. Dan kemarin Foster ya. Iya. Saya ganti. Untuk back saya ambil ada Alexander Arnold, tetap ini statistik paling baik back saat Iya. ini. Dan kemarin juga habis mencetak gol di Champions Champions League, League. kemungkinan juga Iya. performanya sedang tinggi. Kemudian saya mulai masukkan lagi Markal. Ini tampaknya back sayap kiri ini mulai menunjukkan kemampuan asisnya, dan saya harap dia bisa memberikan asis pada Jimenez atau mungkin pada Wang Hichan. Wang, iya. Kemarin langsung Ya, golin ya Bung ya, Wang itu. ya betul sekali. Harapannya ini main di kandang nanti formanya lebih bagus lagi. Ada Iya. opsi lain selain kali ini, ada Semedo. Ini sama-sama back sayap ya, back kiri sama back kanan. Oh iya. Keduanya saling mensuplai. Jadi kalau teman-teman misal nggak ada Markal, bisa pakai Semedo juga bisa. Atau opsi amannya ada Conor Kwodi, itu pasti bermain. Cuma memang dia posisi back tengah, jadi tidak cukup banyak chance untuk memasukkan gol atau Iya. assist. Nah, ini yang saya agak gambling di backnya ada di Kieran Tierney, Arsenal, yang masih anginan. Kemarin saja bermain dengan tim perebutan juara terakhir, Norwich. 1-0 ya. Kieran Tierney ya, lawan Norwich saja masih agak kesulitan dan hanya mencetak 1 gol. 1-0 ya. Ini memang agak gambling, tapi tidak apa-apa, saya coba mainkan Tierney karena opsi back saya adalah Kemudian Reguilon lawannya Chelsea, lagi top performance Lukaku, dan yang selanjutnya adalah Livramento dari Southampton ya. melawan City, agak riskan juga. Nah, di sini teman-teman kalau punya
cukup budget untuk membeli back, bisa ambil backnya dari Chelsea, misalnya Reece Chris James. James ya. Reece James. Kemudian ada dari Chelsea juga, dari City juga bisa back dari Manchester City. Ya. Itu juga memungkinkan untuk di pick di pekan ini ya. Atau ada Sendapi, misalnya opsi agak terjangkau. Brighton ya. Ya, Brighton. Ini untuk back. Kemudian masuk ke pemain tengah. Untuk Luke Shaw juga tampaknya belum bisa tune in. Iya nih. Nah, ini Masih belum. kesempatan untuk tune in terakhir itu di pekan ini dan pekan besok. Kalau masih belum, di pekan-pekan selanjutnya Manchester melawan lawan-lawan yang berat nampaknya. Jadi kita mulai dipikirkan untuk mengganti back lain yang lebih produktif. Ya. Tapi besok Luke Shaw cukup beruntung, Bung, karena Antonio kena merah ya. Jadi dia tidak menghadapi Antonio. Ya, sekali. Ya. West Ham walaupun di kandang tapi dia kehilangan Antonio, bisa jadi kesempatan dia memasukkan penyerangnya kan juga tidak ada opsi yang sebagus Antonio, jadi kemungkinan dia mengandalkan sayapnya. Ya. Ada pemain tengahnya itu Declan Rice. Kemudian ada Buendia ya. Iya, Buendia. Terus ada juga Fornals juga bisa bagus. Ya. Nah, untuk pemain tengah masih tetap setia dengan Muhammad Salah. Ini tampaknya masih belum tergantikan. Apalagi main di kandang nanti, dia ada potensi untuk bisa disediakan opsi sebagai kapten. Walaupun Crystal Palace secara pertahanan masih tergolong yang terburuk, tapi game kemarin mereka dapat momentum kemenangan 3-0. Ya. Kemudian ada Jota. Ini sebenarnya seperti Traore, secara statistik bagus tapi finishingnya masih belum terlalu nampak, tidak sebanding dengan statistiknya, tapi setidaknya dia sudah menunjukkan beberapa gol ya. Artinya ini ada peluang juga untuk bisa memasukkan atau mencetak gol. Dia juga bermain di kandang. Kemudian ada Rafinha. Aman ya, Bung ya? Jota tuh. Aman karena Firmino cedera cukup lama. Dia masih akan menepi 2-3 week. Jadi Jota akan jadi pilihan opsi utama di lini serang. Seperti itu. Karena Origi juga masih belum terlihat kemampuannya kemarin di Liga Champions. Ya, kemudian Leeds sedang lawan-lawannya sedang bagus, artinya sedang memiliki fixture yang baik. Ada rekomendasi untuk mengambil beberapa pemain dari Leeds. Nah, di sini saya memilih Rafinha, yang pemain sayap. Bisa memilih Rafinha, bisa memilih Bamford sebagai untuk striker ya. Tergantung budget dari teman-teman. Bisa saya di sini memilih Rafinha karena di lini striker sudah saya alokasikan untuk Cristiano Ronaldo ya, yang memakan cukup banyak budget di sini. 12,6 sepertinya naik 0,1 poin. Pemain baru langsung. Kemudian Greenwood masih saya coba kasih kepercayaan. Selama Rashford belum main, belum fit, namanya Greenwood masih menjadi primadona ini nanti. Antara Greenwood dan Ronaldo pasti akan silih berganti mencetak gol. Walaupun nanti ada opsi Bruno ya, masih ada kemungkinan. Ternyata kemarin juga mencetak gol Bruno. Tapi nampaknya di edisi kali ini nanti tidak seberuntung yang kemarin untuk Bruno. Jadi dikasih opsi yang lain. Kemudian Everton juga secara fixture juga
bagus. Kita memilih pemain Everton, atau teman-teman bisa memilih pemain Everton, bisa ambil Richarlison karena Calvert-Lewin DCL itu sedang cedera dan Iya. bisa dimainkan, maka ada dua opsi, Richarlison atau Demarai Gray. Tapi saya lebih memilih Demarai Gray yang secara agresivitas dan kemampuan mencetak golnya baik. Ya. Minggu kemarin cetak gol dia ya, Bung ya? Gimana? Gray ini. Minggu kemarin cetak gol dia. Ya, betul. Minggu kemarin mencetak gol Gray. Ya. Ini masih pemain muda ini. Nah, untuk di lini striker, saya rasa Ronaldo sudah pasti menjadi pilihan yang Ya. menarik dan untuk saat ini mungkin belum tergantikan untuk beberapa pekan ke depan. Jadi tetap kami coba ambil di pekan ini. Kemudian Antonio memang sengaja tidak kami ganti karena kartu merah kan paling hanya 1 kali pertandingan ya. Ya, betul. Setelahnya kan lawan dari West Ham ini sangat-sangat mudah, tergolong mudah. Artinya Antonio ini masih punya peluang untuk menjadi mesin pencetak gol di week-week berikutnya jika tidak kami ganti. Ketika kita bicara konteks jangka panjang tentunya. Tapi ketika teman-teman mau menjual, tidak masalah, bisa diganti yang lain, bisa diganti dengan Bamford tadi, atau Lukaku, atau yang agak terjangkau, Temu Pukki. Tuh, sesuaikan dengan susunan tim teman-teman, atau bisa Dennis, atau bisa pakai Buang. Itu juga opsi yang terjangkau. Danny Ings juga lumayan sepertinya. Untuk pemain tengah ada mana? Danny Ings lumayan sepertinya. Ya, Danny Ings juga bisa jadi opsi juga. Nah, kemudian ada pemain Newcastle, Saint Maxim. Itu juga masih jadi opsi yang baik, yang terjangkau. Itu juga bisa dipilih ketika teman-teman memilih untuk ngedrop Antonio dijual, tidak masalah. Itu bergantung perencanaan teman-teman sendiri. Nah, pemain tengah, saya tidak lupa ada Ismail Lassar, itu juga masih bagus. Itu juga bisa jadi pilihan teman-teman, Ismail Lassar. Nanti biar bisa berdua sama Dennis. Ini di strikernya. Itu Bung, untuk opsi game week 5 kali ini saya tidak punya banyak pilihan karena free transfer saya cuma ada 1. Waktu itu saya gunakan untuk mengganti Traore dengan Rafinha. Yang menurut saya akan lebih efektif nanti untuk mendulang poin. Untuk pemilihan back 3 gimana tuh, Bung? Kenapa memilih back 3? Kan sebelumnya biasanya 4. Iya, karena kami melihat pertama back-back saya yang lain lawannya cukup berat. Sehingga saya tidak mau bertaruh terlalu tinggi dengan menggunakan Reguilon yang melawan Chelsea yang sedang fit-fitnya ini. Jadi si Nuno Espirito ini kan kehilangan banyak pemain kunci dia. Eric cedera, kemudian Son cedera, kemudian Harry Kane belum menemukan tune in dia sebenarnya. Ya. Jadi dan Tottenham mempunyai track record buruk melawan Chelsea sehingga terlalu beresiko ketika harus menggunakan pemain bertahan Tottenham. Meskipun di week awal-awal kemarin mereka berhasil menaklukkan City ya, tapi itu dengan kondisi yang berbeda. Saat itu Tottenham masih dengan formasi yang cukup lebih baik dibanding saat ini. Kemudian Southampton ini juga meskipun bisa menahan imbang United pada waktu itu, tapi kan posisinya waktu itu ada kartu merah kalau tidak salah ya. Iya. Nah, itu kan agak sulit, apalagi ini melawan City yang kemarin di Champion habis memasukkan 6 gol. Iya. Dan prima-primanya sedang produktif, itu agak beresiko memasang back Southampton. Kalau perbandingan ini, Bung, ya. Gimana?
Makanya saya memilih 3 back, formasi 3 back. Walaupun Ya. agak gambling juga memilih Tierney, tapi paling tidak melawan Burnley itu tidak terlalu sulit semoga bagi Arsenal. Yang menarik juga perbandingan antara ini, Bung. Ronaldo dan Lukaku. Lukaku kan juga setiap game kemarin sejak dia masuk di Chelsea kan dia pasti cetak bahkan lebih dari 1 gol ya. Itu kalau dibandingin dengan Ronaldo kira-kira lebih efektif yang mana tuh, Bung? Untuk jangka panjang tentu akan lebih efektif Lukaku. Artinya kalau teman-teman invest lebih panjang untuk jangka panjang 6 game week ke depan, Lukaku menjadi opsi yang bagus untuk teman-teman ambil sebagai pilihan. Itu kalau bisa harganya juga lebih murah dari Ronaldo ya, Bung ya? Murah sedikit sih. Betul, sedikit ya, mungkin selisih 1 juta, mungkin sekitar 11 ya sekarang. Iya. Oke. Ada lagi, Bung, yang mau di-share-kan? Itu saja untuk pemilihan kapten. Saya rasa ada opsi di Ronaldo, Salah, dan juga bisa opsi di Jota. Untuk pemain tengah nampaknya Conor Gallagher itu pemainnya Crystal Palace masih bagus, itu bisa juga jadi opsi. Dia bahkan lebih produktif membuat shot on goal dibanding strikernya ya. Jadi pilihan bagus. Oke, sedikit, Bung. Bruno sama Salah tuh kira-kira lebih prefer yang mana sih, Bung, sebenarnya? Untuk dari konsistensi dan juga di lapangan gitu. Kalau saya pribadi secara konsistensi Muhammad Salah masih lebih konsisten. Lebih konsisten ya. Lebih sering bermain. Bahkan mungkin bisa saya bilang tidak tergantikan posisinya ya. Iya. Bruno musim kemarin gol-golnya memang kebanyakan dari bola-bola mati. Itu yang membuat poin dia tinggi di pekan kemarin. Nah, sekarang dengan hadirnya Ronaldo nampaknya porsi bola mati, tendangan bola mati dia agak berkurang. Tapi tetap dia masih seorang yang berbahaya untuk dipilih menjadi pemain ya. Artinya untuk menjadi lawan cukup baik, jadi cukup bagus untuk dijadikan pilihan teman-teman sekalian. Oke, tadi teman-teman, misalnya teman-teman bingung milih Bruno atau Muhammad Salah dan juga Lukaku atau Ronaldo, teman-teman bisa tadi ya yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, itu dulu teman-teman untuk preview tim selection game week ke-5 untuk FPL pekan ini. Tonton terus video dari Dialektika Bola dan juga subscribe juga, share, like, dan komen, dan juga ikutin juga Instagramnya di @dialektika bola. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.